pertama Ustadz, apakah hukumnya saat ini dengan adanya wabah COVID-19, bila zakat fitrah ataupun fidyah dari seseorang yang ingin menyalurkan atau memberikan langsung ke saudaranya yang lagi memerlukan atau kesusahan? Demikian Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Kalau hendak memetik selada jangan dipetik sambil melamun. Walaupun sudah lama di Belanda masih ingat juga pepantun. Harus Ustaz. Bagus. Jadi tentang masalah membayar zakat fitrah kepada saudara, kaedahnya tidak boleh, mbak kata orang Melayu, sekali dayung dua pulau terlampau. Tidak boleh memberikan zakat fitrah sekaligus nafkah kepada orang yang wajib dinafkahi. Misalnya seorang suami berkata kepada istrinya, ini beras 3 kilo zakat abang sekaligus belanja kita bulan ini. Itu tak bisa. Tak bisa memberikan zakat fitrah kepada orang yang wajib dinafkahi. Tapi kalau orang itu tidak wajib kita nafkahi, maka boleh kita bayarkan zakat fitrah kepada dia. Misalnya bapak punya keponakan. Keponakan ini kesulitan ekonomi. Lalu kemudian memberikan zakat fitrah kepada dia atau zakat mal 2,5%, maka boleh karena dia bukan orang yang wajib kita nafkah. Maka bapak tidak boleh memberikan zakat fitrah kepada istri, anak, ayah, ibu, ayah mertua, ibu mertua. Kalau mereka susah. Karena mereka ini orang yang wajib kita nafkah. Kaedahnya, saya ulang, tidak boleh memberikan zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah kepada orang yang wajib kita nafkah. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Mantap. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Terima kasih Ustaz, syukran. Hansa, silakan ditanyakan yang nomor 5. Ustaz Abdul Somad, ada pertanyaan nomor 5 yang saya ingin sampaikan adalah, beberapa saudara kami muslim yang berasal dari negara Timur Tengah mengikuti waktu berbuka negara asal mereka. Apakah ini diperbolehkan Ustaz? Pada masa sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, lalu kemudian diutuslah seorang sahabat dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah membawa surat menemui khalifah. Waktu itu khalifahnya namanya Muawiyah bin Abi Sufyan di negeri Syam. Waktu itu ibu kota di Damaskus, Suriah. Ternyata terjadi perbedaan waktu puasa antara orang yang ada di Madinah dengan orang yang ada di negeri Syam. Padahal jarak Madinah dengan negeri Syam 1.500 km. Jarak 1.500 km bisa terjadi perbedaan penampakan anak bulan. Apalagi jarak antara saudara kita yang berada di Timur Tengah, taruhlah mungkin dia berasal dari Maroko, lalu kemudian dia merantau bekerja di Jerman atau di Belanda, maka dia mengikut tempat waktu tempat tinggalnya, bukan tempat negeri asalnya. Baik start puasanya maupun penampakan anak bulan hilal, Idul Fitri, Idul Adha, 1 Ramadannya, begitu juga dengan waktu sahur dan puasa. Adapun di negeri-negeri yang tidak normal, di beberapa negeri di Eropa yang tidak normal, di luar ambang batas kemampuan manusia, maka dia tidak mengikuti negeri asalnya. Tapi yang diikuti adalah negeri terdekat yang normal. Dicari negeri terdekat yang normal.
Kalau batasnya itu sudah di luar kemampuan, kalau lebih dari 20 sekian jam, maka dicari negeri yang terdekat yang normal. Bukan negeri asalnya Tunisia, Aljazair, Maroko, Mauritania, dan lain sebagainya. Begitu menurut pendapat para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair, Ustaz. Hasan. Ya Ustadz, berikutnya Ustadz masih ada beberapa pertanyaan. Ini pertanyaan ada dua yang mirip, saya gabungkan Ustadz. Bagaimana mempersiapkan proses akil balik bagi anak laki-laki? Apa saja kafah ilmu yang harus dikuasai anak ketika dia sudah memasuki akil balik? Itu yang pertama. Yang kedua, remaja cenderung untuk berontak dengan orang tua. Bagaimana cara melembutkan hatinya agar mudah dinasihati kepada kebaikan? Demikian Ustaz. Yang pertama, sekarang kalau orang tua malu, sungkan, segan untuk menjelaskan, dia tinggal share video saja. Video ustadz-ustadz kita banyak di internet tentang masalah akil balik, mimpi, sehingga setelah dia paham, dia mesti tahu bahwa kalau dia mengalami hal itu, dia mesti mandi wajib, mandi junub. Kalau tidak, maka dia dalam keadaan hadas besar. Tata cara mandinya diajarkan dalam video tersebut, bahwa mesti disiram dari kaki bagian bawah sebelah kanan, diurutkan dari mata kaki, dari betis, dari lutut, dari pinggang, dari sampailah kepala, kemudian semua mesti basah. Niatnya jangan lupa di awal saat bismillah, basmalah. Kalau menyatu kamar mandi itu dengan WC, tak boleh menyebut nama Allah, dalam hati saja. Setelah suci, lalu kemudian barulah dia bisa melaksanakan sholat. Lalu kemudian dia pun sudah mulai ketat dalam masalah aurat. Yang sebelumnya dia belum akil balik, cuek saja, tapi sekarang sudah auratnya baina surrati wa rukbah, dari mulai pusat ke lutut itu jangan lagi sampai nampak. Lalu kemudian jangan sampai tinggal sholat. Muru auladakum bis sholat, suruh anak kamu melaksanakan sholat. Wahum sab'an sinin, berumur 7 tahun. Wadribuhum fil ashrah, pukul ketika berumur 10 tahun. Sampaikan kepada dia tentang tanggung jawab. Islam mengajarkan kita makhluk yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Isma syi'ta, hidup sesuka hatimu, fa innaka mayyit, sesungguhnya kau akan menjadi mayat. Tidak lagi metodenya seperti dengan anak-anak, tapi seperti berdialog dengan orang dewasa. Ajaklah dia berdialog, bercerita, komunikasinya baik. Banyak pesan-pesan yang baik tidak sampai ke hati karena tidak disampaikan dengan cara yang baik. Di antara cara yang baik adalah dengan metode bercerita, menggunakan kata-kata yang lembut. Metode paling baik tentang parenting ada dalam surat Luqman. Di bulan Ramadan ini banyak waktu luang, manfaatkan untuk membaca surat Luqman. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'zubu, ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, memberikan nasihat, ya bunayya. Dia tidak mengatakan hai anakku, tapi dia katakan wahai ananda. Kata yang paling lembut, tidak ibni, tidak ya waladi, tapi dia pakai ya bunayya, wahai anak. La tusyrik billah. Pokok pangkal pertama yang diajarkan adalah tauhid, la tusyrik billah. Jangan kau persekutukan Allah dengan yang lain. Jangan kau duakan Allah dengan makhluk. Jangan kau sembah selain Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah perbuatan zalim yang paling besar. Banyak perbuatan zalim yang lain. Tapi kalau kau syirik, maka segala dosamu tidak diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Tentu metodenya tidaklah seperti ceramah dan khutbah, tapi lebih pada pendekatan dialog, pendekatan cerita. Faksusil qasasa, ceritakan kisah-kisah itu. La'allahum yatafakkarun. Mudah-mudahan dengan mendengarkan kisah mereka mau berpikir. Tapi ada yang lebih ampuh daripada semuanya, karena di dalam diri anak itu ada segumpal. Kalau yang segumpal itu baik, maka mata, telinga, kakinya menjadi baik. Ala wahyal qalb, yaitu hati. Kalau baik hatinya, makin lain menjadi baik. Maka doakanlah. Doa silahul mukmin, doa itu senjatanya orang beriman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak mengalami masa pancaroba remaja dari kanak-kanak menuju dewasa, maka jangan lupa banyak berdoa. Rabbi habli minas sholihin, jadikan anakku ini anak soleh.
Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, jadikan dia keturunan yang baik-baik. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, kokohkan hati anakku ini dan istiqomahkan dalam ibadah. Jaga hatinya jangan sampai diganggu setan, jaga zahirnya jangan sampai dia melakukan perbuatan maksiat. Maka doa seorang ibu yang mengandung anak 9 bulan 10 hari, doa seorang ayah yang memberikan nafkah yang halal, dan tak kalah penting lagi, berilah dia makanan yang halal. Karena di antara penyebab kerusakannya adalah karena darah setetes masuk ke dalam hati, merusak jantung, dari jantung menyembur sampai ke otak. Darah setetes hitam dari jantung naik ke otak, dari otak ke mata, dari otak ke telinga, dari otak ke lidah, dari otak ke kemaluan. Itulah salah satu penyebabnya melakukan perbuatan dosa gara-gara makanan yang haram. Kalau sudah kita usaha, baik zahir maupun batin, yang zahirnya adalah makanan, yang batinnya adalah pendidikan, tahu-tahu dia di luar dari kuasa kita, itu adalah takdir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani orang lebih dari kemampuannya. Wallahu a'lam bishawab.